LP3I Politeknik Zona Jakarta Kampus Depok, berikan tepuk tangan kalian untuk bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Saya Egi Chandra. Sebelum saya merapat bersama, yuk semuanya selama 1 jam ke depan sampai 20.30. Tadi pagi kami highlight ada satu potret yang luar biasa di kampus Universitas Indonesia. Ketika tulisan di belakang muncul seminar public speaking, 800 anak-anak Universitas Indonesia, mereka fokus semua ke depan. Mereka tak ada yang mengedip sedikit pun. Karena apa? Karena mereka takut untuk bicara ke depan. Tapi hari ini, ketika moderator membuka acara, saya melihat kayaknya yang acara malam ini teman-temannya lebih ekspresif dibandingkan yang tadi sore. Tadi sore acara kurang lebih 1 jam kawan-kawan. Selama 1 jam mereka standby. Mereka nggak mau berhenti. Karena apa? Sebentar lagi mau azan maghrib tadi. Tapi hari ini saya akan fokus bersama kalian semua. Kenapa? Ketika segmen 1 kami paparkan ke teman-teman yang tadi sore, mereka pun sama ternyata. Ratusan mahasiswa-mahasiswa yang fokus tadi, banyak di antara mereka pun sama. Mereka takut untuk bicara ke depan. Tapi setelah 15 menit, ternyata mereka ingin maju ke depan, merasakan bagaimana dia tampil di depan kamera live bersama Istana Bogor hari ini. Dan malam ini pun sama. Saya menggunakan satu alat ini, alat ini akan dilinkkan ke Istana Bogor di 102,7. Maka selama 1 jam saya akan fokus bersama Anda sebelum kami flight menuju ke kota lain besok pagi. Kita mulai segmen pertama. Tegang banget Anda hari ini. Kenapa? Oh gitu. Saya lama-lama jadi ikutan tegang melihat Anda di sini. Anda tegang banget. Oke, kita mulai kembali di segmen 1. Kita mulai, ada tulisan menarik di sini adalah Speak with Power. Tulisan seminar public speaking itu sangat biasa, that easy. Tapi kalau kami tulis Speak with Power, bagaimanapun Anda akan terlahir menjadi seorang profesional speaker. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, punten Pak, kayaknya ini bukan materi saya Pak Chandra. Saya memang di LP3I Pak, tapi kayaknya saya nggak kerja Pak, saya jadi ibu rumah tangga aja Pak. Ibu rumah tangga butuh public speaking. Setiap hari Rabu pagi di Sentul Bogor ada materi public speaking diperuntukkan bagi ibu rumah tangga. Bagaimana seorang ibu dia berbicara depan buah hatinya dengan menggunakan 3 kata. Simple banget. Ibu itu menyapa anaknya hanya dengan 3 kata. Nah, sini saya. Itu anak sampai dia kuliah di Senayan dia teriak pangkat tangan, Pak Chandra, aku suka kali kalau ibuku sudah manggil dengan 3 kata itu. Ibu itu bukan seorang akademisi, dia bukan anak S1, bukan ibu yang telah dari S2, tapi setiap ibu itu bicara, anaknya mendengarkan dengan baik. Saya katakan kepada ibu itu, ibu adalah ibu yang hebat, melebihi seorang public speaker. Karena apa? Ibu itu menyapanya dengan speak with power, bicaranya powerful. Dia eye contact, kontak mata dengan buah hatinya. Nah, sini saya. Bahasa tubuhnya, dia bermain. Nah, sini saya. 2 senjata dia pakai saat bicara. Apa itu? Smile face, smile voice. Pembicara yang hebat adalah bicara yang menggunakan 2 senjata itu. Bicara sambil tersenyum itu indah banget. Ibu itu dia bicara sambil tersenyum depan anaknya. Sampai anak itu kuliah, dari mulai TK, dia masih terekam. Pak Happy, saya suka banget kalau ibu sudah manggil yang 3 kata itu. People, itu ibu rumah tangga. Apalagi Anda sebelum masuk ke dunia kerja, ketika Anda interview, pasti butuh bicara. Tidak mungkin Anda ditanya dan Anda nggak bicara. Apalagi Anda ditanya, habis itu Anda menghentikan cipta. Anda menghentikan cipta saat ditanya, namamu siapa? Tak elok dipandang. Jadi people, speak with power. Kita mulai. Yang pertama, Anda pasti mengatakan, gak mungkin Pak Happy akan menyuruh kita seperti anak-anak sore tadi. Gak, saya akan menjauh Anda hanya dengan satu alat ini, people. Teman-teman 120 orang lebih tadi, ketika kami angkat dari alat, yang tadinya lagi mengheningkan cipta langsung bangun. Yang lagi pegang handphone langsung bangun. Kenapa? Kita buktikan di sini, 80 orang lebih. Satu alat ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda, tapi bukan hanya dengan alat ini saja. Tapi saya akan klikkan titik warna merah ini, people. 800 orang lebih tadi pagi di UI
Mereka ketika saya klikkan titik warna merah, semua mata mengikuti kemana dia pergi. Anda sudah terhibur dengan hati dan Anda mengatakan, Pak Hebe, saya belum paham Pak Chandra. Maksudnya laser warna merah ini udah azan. Oh, saya kira sampai di musola yang azan. Sampai mana bro tadi kita bicara? Iya. Saya nggak teriak-teriak kayak tadi sore. Ini 80 orang people. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan pegang di mikrofon. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai gue yang maju ke depan ya Allah. Itu materi simple kawan. Karena dengan satu alat ini Anda mulai fokus. Kita mulai kita 5, 4. Anda mengatakan, Pak Hepe, kenapa kita jadi tegang kayak gini materinya ya? Kak, itu bukan karena musiknya, bukan karena alat ini, tapi karena saya yang bicaranya lebay.com. Coba kalau saya ngomong gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya punya alat nih ya. Jadi alat ini kan ada titik warna merah nih tadi ya. Jadi saya mohon ya nanti teman-teman, nanti kan ini laser warna merah kan akan inilah ke baju ya gitu ya. Baju nanti yang ini tolonglah maju ke depannya. Anda pun akan tertawa dan juga merasakan feel-nya. Kakak kita yang di depan mengatakan, Pak Hepi, pembawaan Anda yang membuat kita seperti ini di 1 menit pertama. Kenapa? Jadilah pembicara mengesankan in 1 menit 1 menit pertama. Tapi kalau saya ngomong kayak tadi, my people, tuh kan, tegang lagi Anda. Anda bilang, Pak Hepi bisa minta filenya nggak? Saya mau latihan nanti. Silakan. Banyak yang minta file kami tapi nggak bisa mempraktekannya. Karena apa? How to say. Cara kita bicara harus 97%. What to say. Isi bicaranya hanya 3%. Dan tepuk tangan buat kelas malam hari ini. Oke. Kita mulai segmen pertama. Ketika ada tulisan Are you ready? Jawabanmu adalah 2 kata. Yes sir. Powerful kah Anda seperti anak 120 tadi? Saya gak pun akan powerful 80 orang, tapi setiap orangnya sangat berkualitas. Are you ready? Maka jawabanmu adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Ingat people, ada 2 senjata saat Anda bicara. Anda mengatakan yes sir menggunakan smile face and smile voice. Smile face Anda sambil tersenyum. Smile voice itu orang di luar sana akan bilang, hey kakak kelas malam kalau bicara pasti ada senyumannya. Nampak terdengar pasti senyuman dia saat dia bersuara. Penyiar radio menggunakan senjata itu, walaupun kita gak melihat makhluknya. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra. Menyapa ruang dengar Anda di album pertama dari Noah dengan separuh jempolku. Smile voice. Ibu itu sukses dia mengajarkan public speaking kepada buah hatinya. Nah, sini saya. Smile face, smile voice. Anda akan menjadi seorang karyawan yang hebat. Saat interview 1 menit pertama, interviewernya bertanya dan Anda menjawabnya dengan powerful, mengesankan, smile face, smile voice. Jadi you menjawab yes sir, show your smile. Pak Hepi, saya lagi bete jujur Pak. Aduh, udah yes sir, susah saya senyum Pak. Udah. Pembicara yang hebat adalah pembicara yang bisa memainkan emosi dirinya. Pasti orang lain pun akan terbawa ekspresi itu. Anda bete, tampil depan, lebih baik Anda skip dulu. Karena audiens akan merasakan kebetean Anda. Anda mau presentasi, tapi Anda lagi gabut, lebih baik gak usah ngomong. Karena orang yang melihat akan merasakan, ini orang pasti lagi error. Suatu saat, di segmen ini, Anda akan diminta untuk bikin movie, video, 1 minute, hanya 1 menit. Saya akan minta 1 minute, tidak lama-lama. Kalahkan tuh anak-anak komunikasi UI, Gajah Mada. Mereka susah banget hanya untuk bikin movie 1 menit hanya memperkenalkan, Assalamualaikum, saya Hepi Chandra, saya bangga bisa mengenal kampus LP3I Jakarta, kampus Depok ini, dan saya berkiprah sebagai MC kenegaraan Republik Indonesia. Terima kasih, saya Hepi Chandra dan sampai jumpa. Selesai udah. Openingnya ada, isinya ada, closingnya ada. Jadi people, smile face, smile voice. Anda mengatakan, Pak Hepi, dari tadi Anda ngomong kayaknya happy banget. Iya, emang saya happy.
Kalau Anda bilang, emang Pak Ip nggak punya masalah? Siapa bilang? Kita manusia kawan, sama-sama manusia juga. Tapi masalah itu saya simpan dulu di bagasi mobil. Ketika saya turun ke Tugu Panggara, saya start from zero. Hai, assalamualaikum Pak Anggara. Masalah jangan dibawa. Jangan sampai ada tampil Anda bikin movie 30 detik, Anda bawa masalah di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semangat ya. Dia aja nggak semangat kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan teman-teman, ini penting banget ya. Kalian sehat ya? Dia aja nggak sehat. Simpan itu permasalahan dan tunjukkan power karakter Anda. Anda yang calon bapak-bapak, wahai calon bapak-bapak, Anda suatu saat akan menjadi sang ayah yang hebat, yang ketika bicara depan pasangan, depan buah hatinya sambil mengatakan, aku bangga punya kau hari ini. Buang permasalahan di kantormu, tapi masuk ke dalam rumah, Anda sudah menjadi orang baru di situ. Hai, apa kabar? Jangan dibawa. Public speaking bukan hanya dalam zona bicara, tapi public speaking akan bermanfaat untuk orang-orang tercinta di dekat Anda. Baru cek. Baru saya bicara kayak gini, mata Anda sudah mulai berkaca-kaca. Mata Anda sudah mulai berkaca-kaca. Kenapa? Kok bisa ya Pak Happy ya? Padahal Bapak baru ngomong kayak gitu doang. Saya sering dengar loh Pak kalimat itu, tapi kenapa hari ini flow-nya beda banget? Karena saya bicaranya dari hati. Hukum alam, brother dan sister, nggak tersampaikan tadi sore. Kalau kita bicara dari hati, maka lawan bicara kita akan menerimanya dengan hati. Kalau Anda mengatakan Pak Edi, kalau saya ngomong itu jarang didengar, jangan salahkan dulu mereka. Pasti ada yang nggak connect dalam jiwa dan kita. Wahai yang generasi Muslim yang beragama Islam, ada tulisan yang indah dalam Al-Quran. Ya, ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Yang disapa adalah jiwa-jiwa yang tenang, bukan yang gelisah. Jadi sebelum Anda tampil, tenangkan dulu jiwamu, baru berbicara. Jangan sampai kau nggak tenang, maka audiens pun akan ikutan nggak tenang. Jangan kau beratamu seperti itu kawan. Baru segmen 1 ini belum selesai. Kita menuju ke Speak with Power. Saya bicara bertugas di Istana Negara sejak tahun 2008. Saya harus mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan moderator tadi. Pak Edi ngapain di Istana MC kan? Profesi saya sebagai Master of Ceremony sejak tahun 2008. Kalau dunia karir Anda setelah belajar soft skill, tak tahu apa itu karir Anda, di akuntan kan, atau di dunia finance, dan selami dengan all out di zona itu. Seperti saya menyelami karakter profil saya selama di istana. Anda pasti pernah mendengar saat 17 Agustus atau saat di acara G20 di Bali kemarin. Anda pasti pernah mendengar ada suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya membuktikan kepada seluruh tamu negara di seluruh Indonesia bahkan dunia, Indonesia adalah negara dengan merah putihnya terus berkibar untuk negeri bahkan dunia. Pada dengar suara itu? Itu tugasnya sebagai apa? Namanya apa itu kan? Master of Ceremony. Ngomongnya kayak gitu, tapi sehari-hari nggak gitu. Sehari-hari anak nggak gitu ngomongnya. Gak mungkin saya ngomong depan istri kayak gitu. Tolong buatkan kopi untukku. Mohon dengan hormat kepada istriku tercinta, bisakah kau buatkan kopi? Resmi banget gua kalau dalam rumah kayak gitu loh. Terus istriku bilang dengan senang hati. Harus diginiin Bang Gara nih ngomong yang malam-malam kayak gini nih. Kalau saya nggak bisa bermain cantik ngomongnya depan Anda, yang akan terjadi Anda akan banyak yang mandikan cipta baca doa bismillahirrahmanirrahim. Harus gini nih ngomongnya. Terus Pak Happy kalau voice over apa? Saya belajar banyak tentang dunia vokal, dunia public speaking, dunia komunikasi. Salah satunya adalah dengan teman-teman di voice over talent. Voice over adalah pengisi suara people. Pengisi suara, belajar vokal dengan tim voice over. Salah satunya kita gabung dengan tim Voice of Sport di salah satu channel TV ini. Anda pasti sudah mendengar di TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One BKB.
Anda bilang, Pak Epi, punten Pak, apa enaknya kerjaan kayak gitu Pak Chandra? Cuma ngomong 4 detik, TV One memang beda. Hey brother, sister, itu ngomongnya dari pagi sampai sore. Terus Anda bilang, Pak Epi penghasilannya, oke, saya share-kan depan Anda, karena Anda akan masuk dunia kerja. Selama kita mensyukuri profesi kita, maka Tuhan yang akan memberikannya berlipat ganda. Ternyata hanya ngomong 4 detik, TV One memang beda. Saya lagi nganggur Pak karena waktu itu. Saya orang Tasik, naik bis pulang. Dipanggil sama TV One, Mas suaramu bisa jadi untuk voice over Mas TV One. Saya naik bis brother, berdiri pulang, nyampe ke Rambutan, naik Gojek. Nyampe ke TV One, hanya ngomong TV One memang beda. Habis itu Anda balik lagi ke Tasik. Anda bilang, terus Pak Epi, iya, saya paham maksud Anda. Saat itu finance-nya mengatakan, Pak Chandra terima kasih sudah jadi VO di TV One. Sama-sama Pak, ini honornya untuk Anda. Nah ini yang Anda tunggu. Pas saya buka amplopnya di ruang lobby, Masya Allah, hanya ngomong TV One memang beda. Anda buka amplopnya, oh ya lupa. Pasti ada lagi nunggu semua kan? Kepo. Mulai nih. Saya udah beberapa kali ngisi di LPTG Depok ketika udah segmen ini, mulai fokus. Saya buka angkanya. Maaf ya Kak ya, tak ada maksud apa-apa. Tapi jadikan cuma positif. Tuhan itu Maha segala. Kalau kita menyelami profesi kita dengan kafah, kalau indah akhirnya. Anda buka angkanya 27.500.000. You pasti kaget, apalagi saya waktu itu. Saya tutup lagi itu amplop, saya balik lagi ke finance. Ini. Loh, kenapa Kang Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya kayak mana? Saya buka itu angkanya, kok seperti itu? Apa dikatakan baik finance hari itu? Dia mengatakan, Pak Chandra mohon maaf, di production mas kami hitungannya per second per detik. Jadi 1 detiknya 7.500.000. Oh kalau gitu, gue ambil lagi amplopnya. Saya teriak depan gedung TV, ya Allah, enak banget kerjaan kayak gini. Nah itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Tuhan mengabulkan brother. Tuhan mengabulkan saya di Alpangga sama Trans TV. Itu maksudnya Anda masuk ke dunia kerja hari ini lebih banyak motivasinya loh Kak. Kalau tadi sore saya nggak sedalam ini saya bicara. Karena apa? Karena people, Anda masuk ke dunia kerja, Anda cintai pekerjaan itu, maka pekerjaan itu akan mencintai kita. Itu udah hukum baku. Terus ngapain Bapak di situ? Pasti ada mulia satu segmen ini people. Malam-malam saat itu ada masih SMA mungkin. Sebentar belum sebentar. Anda pasti pernah mendengar di acara malam Trans TV dan muncul suara ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Anda bilang, Pak Epi, apakah itu namanya soft skill? Yes, soft skill. Jadi pelatihan hari ini kalau Anda mengatakan public speaking hanya ceramah, mungkin itu bukan pilihan Anda. Tidak menutup kemungkinan setelah acara hari ini Anda akan ada yang komunikasi dengan kita dan mengatakan, Pak Epi, saya suka di dunia voice over, boleh kami gabung? Seperti kawan kita yang tadi maju ke depan. Seperti kawan kita yang maju ke depan namanya Ramadan, paling pojok dia duduknya. Dia suka dengan voice over. Kenapa? Karena talent itu bisa jadi indah untuk kita kalau kita bisa menggelutinya dengan baik. Kalau udah ke Trans TV, pasti ke sampingnya. Hai brother, ketika Anda pagi-pagi sebelum matahari terbit, ketika ibu mengatakan, nah ini sarapanmu sebelum kau berangkat ke sekolah, tiba-tiba kau disuguhkan satu acara Trans TV dan ini acaranya. Pasti Anda pernah mendengar di Hazanah muncul suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Kak, bagian dari soft skill, public speaking, ada master of ceremony, ada juga presenter, ada juga style of communication, ada bicara personal dengan orang, ada juga voice over, dan terakhir adalah dubber. Profesi terakhir kami tahun 2008 adalah dubber, pengisi suara film.
Bedakan antara voice over dan dubber. Voice over ada skrip yang kita baca, selesai urusan. Tapi kalau dubber mengisi suara film, menyesuaikan dengan filmnya. Dia tertawa, saya harus ikut tertawa. Kalau dia nangis, jangan sampai terbalik, saya pun harus ikut nangis. Terbuktilah saya diambil sama orang Antv untuk masuk di acara mengisi film di filmnya Mahabharata dan juga Akbar. Belum. Pasti ada pernah mendengar di Mahabharata. Biasanya emak-emak yang suka nonton ini. Anda pasti pernah mendengar ada satu segmen ketika Bhisma melawan sang guru Parasurama. Saat itu saya mulai bicara. Apa Bigo? Anda pasti pernah mendengar ada karakter vokal seperti ini. Lagi nunggu ya. Sama aja kayak yang sore. Fokus banget 100 orang nih. Tak ada yang mandikan cipta lagi nunggu. Anda pasti pernah mendengar ada karakter vokal seperti ini, Bibo. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka Sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Brother, sister, tidak mungkin anak masuk TV One ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah gua tuh suara saya. Ada anak Mataram bertanya. Di Lombok itu ada orang bertanya di segmen 1, Pak Chandra, sebelum kau menyampaikan materi aku tanya kau satu hal. Itu suara kayak gitu namanya apa? Saya jawab, itu namanya deep voice. Suara dari dalam. Terus Pak Chandra, sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu apa enggak? Tidak mungkin juga. Terus saya masuk Indomaret terus ngomongnya kayak gitu. Aku ingin beli bodoh. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siaran nanti kasihnya. Allah Akbar, senang banget saya ini. Nggak terasa kan Banggar jam 8 aja. Masih semangat? Masih. Lanjut. Kita mulai. Ini dia people. Tadi satu kawan kita maju ke depan hanya untuk membaca narasi ini. Saya akan samakan frame-nya. Satu orang maju ke depan. Bagaimana caranya? Cukup dengan satu trik seperti ini. Wait people. Pegang mikrofonnya kah? Oh iya. Pasti Anda akan mengatakan, wah saya yang bicara nih. Enggak, kasih ke belakangnya. Ya, kasih ke belakangnya. Tenang. Ketika you pegang mikrofon, yang akan gak tenang itu adalah orang yang di belakangmu. Ya kan? Padahal mikrofon akan diberikan ke orang yang ada di kanan Anda. Tenangkan. Anda tahu gak? Segmen seperti ini membuat orang yang di belakangnya banyak baca doa. Allahu Akbar ya Allah. Astagfirullah. Ini kalau di dunia ngajar namanya hypnotic. Kasih ke sampingnya. Angkat. Kasih ke depannya. Kasih ke sampingnya lagi. Kembalikan ke bapak itu. Biasanya orang ketika mikrofon semakin menjauh, ini kawan kita pasti bilang alhamdulillah. Kita semakin depan. Pegang mikrofonnya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Soleh. Dari mana? Dari Cibinong. Jurusan apa kak? Komputerisasi akuntansi. Oke, silakan dibaca. Duduk saja apa? Setangkir motivasi untuk public speaker berkarakter. Yuk katakan, terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Saya ulangi. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Soleh, sampai jumpa. Oke. Berikutnya, Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum. Sabar ya Allah. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Muhammad Soleh dari Cibinong. Oke. Kalau you gak fokus, banyak kawan kita yang maju ke depan dengan yellow jaketnya, dia bicara, Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Udah kenceng salah pula.
Padahal simple loh, hanya introduction. Nanti akan muncul di opening muna ketika Anda membuat short movie 1 minute ya 1 menit. Oke kan? Narasi berikutnya ini dia Ibu. Dibaca. Silakan. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Ulangin. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Sebelum Anda tampil di depan orang, tampil di depan dosen, tampil di depan halayak, tampil di depan saat wawancara, ingatkan, keep on your mind. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau Anda mengatakan, yang penting saya ngomong, pasti nggak beres dia ngomongnya. Saya ulangi ya, punten Kak. Kalau Anda mengatakan yang penting saya bicara, pasti nggak beres dia bicaranya. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Doa itu penting, jangan yang penting berdoa. Kuliah itu penting, jangan yang penting kuliah. Pasti banyak yang mencatat buat status di WA hari ini. Boleh juga nih. Karena apa? Semua yang hari ini hadir, kenapa di-push dengan satu quote bicara itu penting, jangan yang penting bicara? Karena setiap pembicara itu unik, tidak mungkin sama. Yang tadi sore aja nggak sama dengan Anda. Dari mana kami bisa melihatnya? Karakter mahasiswa-mahasiswa LP3I Depok dari generasi ke generasi beda-beda karakternya. Jangan jauh-jauh, yang tadi sore sama malam ini beda karakternya. Terus Anda bilang, Pak Epi jangan so tahu deh, dari mana Anda bisa tahu karakter kami? Dari cara duduk, dari soratan mata. Yang tadinya duduknya langsung berubah Allah. Jangan sampai salah duduk hati. Berarti kesimpulannya apa? Orang otak kanan bicaranya pasti dia powerful banget dia ketika di depan umum. Tapi orang otak kiri jarang dia bicara, dia konseptor di belakang stage. Orang otak kanan tak bisa duduk lama-lama depan laptop dan dia pusing dengan tugas-tugas kuliahnya. Tapi orang otak kiri demen banget dia sama tugas. Tapi bukan berarti orang otak kiri nggak bisa bicara. Dan Tuhan menciptakan kita berpasang-pasangan. Ada laki, perempuan. Ada yang otak kanan, ada yang otak kiri. Saya orang otak kanan, pasangan saya orang otak kiri. Semua azwaja berpasang-pasangan. Saya otak kanan, istri saya otak kiri. Orang bilang saya motivator, istri saya bukan motivator. Dia cukup silent, jarang dia bicara. Biar suaminya dia bicara. Anda bisa bayangkan kalau saya orang otak kanan, istri saya otak kanan juga. Saya motivator, istriku motivator. Anda bisa bayangkan apa yang akan terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi terus sama lain. Berarti kesimpulannya apa Pak Epi? Nah, ketika Anda tampil, selami itu karakter audiens Anda ini. Karena hari ini pun ada yang limbik kanannya kuat, ada yang limbik kirinya kuat, ada yang otak kanannya dia dominan 80%, ada yang otak kirinya. Kita bisa merasakan itu dari mana Pak Happy? Selama field stage kita 100 jam bicara. Kalau Anda 100 jam sudah bisa bicara, 80 orang atau 1000 orang sekalipun kayak besok di Jawa Timur, hampir 4000 mereka akan fokus ke depan. Dan dalam satu genggaman mereka fokus, tak ada yang tengok kanan kiri. Karena apa? Karena kita sudah jadi pembicara yang mengesankan satu dari pertama. Setiap karakter pembicara itu unik dan tidak mungkin sama. Selama berada di kampus ini, people, ketika Anda sudah belajar public speaking, please anak-anakku, setiap Anda tajam pada bidangnya masing-masing. Yang suka akuntan, pertajam pada bidang itu. Dunia finance, pertajam pada bidang itu. Seperti saya yang pertajam bidang saya sejak zaman kuliah, pasti hidup saya gak jauh dari mikrofon sampai hari ini. Karena apa? Saya harus mengibaratkan dengan satu benda ini. Teman-teman, putri, putra, sayap kanan, ini namanya apa? Silat ini punya kelebihan dan punya kekurangan, sama seperti Anda. Kelebihan silat ini adalah tajam kawan, tapi dia ingat punya kekurangan. Apa kekurangannya? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apakah pernah melihat di Depok ada orang nongkrong depan pohon? Kau tanya orang itu, bang, ngapain? Aku lagi memotong pohon ini dengan silet. Sampai kapanpun nggak selesai diurusan. Satu lagi apa? Kapak, dia punya mazaya, artinya kelebihan. Nukson, artinya kekurangan. Dia punya kelebihan, punya kekurangan. Kapak, satu kali hempasan tumbang itu pohon, tapi dia punya kekurangan. Saya belum pernah dengar di pesantren nih Kak, ada santri putra dibotak pakai kapak.
punya kelebihan, punya kekurangan. Anda kaget banget, apalagi saya waktu itu ya. Karena apa? Ini namanya adalah karakter. Ada yang punya kelebihan, punya kekurangan. Jadi yang tampil di depan kami hari ini, teman-teman, bukan berarti public speaking Anda akan dicetak menjadi seorang MC, bukan. Tapi suatu saat Anda akan presentasi di depan dosen Anda. Ingatkan, how to say, cara Anda bicara harus 97%. Kenapa anak-anak UI kumpul semuanya hari itu harus berbayar 750.000 per 15 menit hanya untuk belajar public speaking? Mereka harus mencari karakternya dengan cara apa? Mengikuti segmen kami 3 jam. Bukan ke public speaking dulu, tapi mereka mengangkat karakternya masing-masing. Selama 3 jam kurang lebih, mereka mengangkat kedua tangannya dan mereka fokus. Karena dari tangan ada filosofi, the power of body language, kekuatan bahasa tubuh seperti saat dia bicara. Yang mengangkat kedua tangan hari itu, dia adalah generasi pembicara yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Karena karakter speaker, dia harus mendapat semua itu. Dia harus semangat, dia harus semangat, dia harus sehat, dia harus cerdas, apalagi ceria. Anak USU Sumatera Utara dia teriak, Bang Chandra, aku jauh-jauh ini dari Medan, aku ingin tahu kira-kira karakterku di mana. Aku otak kanan, otak kiri, atau tak tahu di mana otakku selama ini. Tolonglah Bang Chandra, aku ingin belajar dengan kau hari ini. Aku ingin tahu kira-kira ini otakku di mana selama ini. Dia lewat jauh-jauh loh dari Medan hanya untuk belajar itu. Anda nggak perlu datang ke UI, cukup di sini. LP3 Depok sudah memberikan wadah untuk Anda. 3, 2. Angkat kedua tangannya, people. Show your character. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi pembicara yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Berarti kalau setengah-setengah kau angkat tangan, berarti kesehatanmu setengah-setengah. Kalau Anda angkat kedua tangan, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan bukan yang di atas, yang di bawah, kan? Berarti selama ini apapun Anda lagi galau, ketika udah muncul segmen ini, Anda lagi berpikir dengan tangan Anda. Anda akan muncul smile face-nya dengan otomatis di sini. Mulai. Ketika saya bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Oh, banyak di antara kau buka tutup dia sampai istighfar, astagfirullahaladzim. Tadi 120 orang aja bisa kita tatap semua tangannya, kawan. Apalagi 80 orang. Mulai. Tutup. 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 Buka. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka. Buka. Ada yang buka tutup istighfar lagi. Tenang. Enggak apa ya. Pak Anggara, kalau Anda lihat dari depan, itu mahasiswa malam ini cuma apa ya Allah. Anda salah, tak ada orang yang tahu kalau kau salah, kawan. Kecuali kami di depan. Tapi ketika segmen kedua, after zuhur hari itu 2000 orang merapat ke satu titik di aula itu, hampir 1500 di UI, mereka kumpul lagi. Apa latihannya? Applause hypnotic. Apa artinya Pak Emi? Latihan applause 2 jam mereka tepuk tangan. Karena apa? Public speaker yang hebat pasti akan mendapatkan applause dari audiensnya. You punya cita-cita, Anda juga sama. Anda kuliah, cita-citamu adalah Pak Happy. Suatu saat aku pengen banget, saat aku di wisuda dan aku tatap orang tua aku datang mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Dan dia mengatakan, kau layak dapat applause kau layak dapat applause dari orang tuamu hari ini. Bukankah itu yang kau inginkan? Saya orang kampung, kawan, Tasikmalaya Selatan. Saya orang yang dulu tak pernah bisa bicara di depan orang.
Tapi ibuku di belakang panggung kecil, dia pernah berdoa, ya Allah, aku punya anak, dia sekali MC di panggung kecil diteriakin orang waktu SD. Semoga dia suatu saat menjadi MC di kenegaraan. Saat itu saya tampil tahun 2008 di atas karpet merah istana. Saya mengatakan, ya Allah, kau harus bisa. Baru saya mengatakan, Presiden Republik Indonesia. Aku tatap ibuku di samping. Dia berlinang air matanya. Aku bilang, kenapa ibu menangis? Ibu mengatakan, impianku terjawab, Chandra. Dulu ibu pernah berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kau bisa tampil di atas karpet merah istana. Kau dulu hanya manggil seorang kepala desa, sekarang kau tampil di atas karpet merah istana, memanggil seorang presiden sekalipun. Walaupun dari zona bicara, tapi paling tidak kau bisa dapatkan pelukan hangat dari orang tuamu saat di sudahkah itu? Atau saat kerja dia akan mengatakan, nah, aku bangga punya kau, anakku, kau layak dapat aplaus dari orang tuamu. Mulai Anda bilang, tapi padahal 1 menit yang lalu kita masih tertawa, hai, langsung berubah. That public speaking. Tapi esensi dari applause hypnotic bukan itu salah satunya. Kita buktikan hari ini, people. Posisikan tangan Anda, mau tepuk tangan seperti ini, people. Saya mulai bicara tadi jam 16.00, saya akan fokus sampai 20.30. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tanganmu 1 kali, selamat pagi. Amazing, Anda masih ragu-ragu di sini. Selamat pagi. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Itu dong. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Anda mulai angkat tangannya karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri, betul. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tanganmu 2 kali. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Anda masih aman. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran, kawan. Tadi kau buka tutup tanganmu, tak ada yang tahu kalau kau salah. Tapi ketika ini yang lain diam, kau tepuk tangan sendiri, itu musibah bagi Anda. Siap ya, kita buktikan. Oke, sok baca ayat kursi dulu ya. Ini mah lebih intensif hari ini, Pak Anggara. Kalau nanti ada in-house training public speaking kayak gini nih, Pak Anggara nih, lebih intens. Urusan kita belum selesai. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Brother, sister, saya ulangi ya. Ketika selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan sama sekali. Selamat siang, selamat siang. Save di otak Anda, on your mind, ya Allah. Selamat malam, gak ada tepuk tangan. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi. Pasti Anda menunggu malamnya dari tadi ya. Anda bagus banget. Ini malam loh, nak. Waktunya kau tidur, tapi hari ini matamu langsung keluar. Sebentar ya. Kita mulai, brother. Deretan ini standby. Selamat pagi. Kalau udah kayak gini banyak yang melototin saya hari ini ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Sayap kanan, selamat pagi. Selamat siang. Semuanya selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Itu adalah applause hypnotic. Selamat pagi. Selamat malam. Sayang kiri. Anda bisa bayangkan nggak? Itu tangan hampir nempel. Allahu Akbar aja. Padahal materi sama ya, Bu Moderator ya, dengan yang tadi, tapi itu lebih intens hari ini. Allahu Akbar. Kita mulai kembali. Oke, people, kita mulai. Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. Tanpa Anda sadari, teman-teman, Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. Di balik tawamu, di balik tangismu, di balik deg-deganmu, Anda sudah masuk ke Samudra Public Speaking Part 1. Coba kalau tadi kayak gini saya ngomongnya. Moderator mempersilakan saya bicara, habis itu saya duduk di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, public speaking itu ngomong ya. Jadi nanti adalah di Google banyak ya. Jadi
Ya gitu, jadi public speaking itu ngomong di depan, ya itu mah terserah Anda kapan ngomongnya ya. Jadi banyak aja cari aja di Google ya. Kalau saya ngomongnya kayak gini, panitia akan teriak, Pak Happy, niat gak kau bicara di sini? Saya jarang duduk bicara. Karena apa? Kalau saya duduk di situ, Anda akan aman. Anda akan aman dan Anda nggak dapat touching, feel dari sang pembicara. Jadi kau akan tampil presentasi depan orang, please don't stay in one place. Jangan stay di satu titik. Anda harus moving, kita akan lebih elegan. Nice opening. Opening itu nice. Be a good opener. Ketika Anda tampil, jadilah pembicara yang mengesankan di 1 menit pertama. Berulang-ulang saya katakan, sekeren-keren materi Anda, tapi in 1 minute Anda gagal. Jangan harap mereka jatuh cinta dengan Anda, people. Anda di interview dengan orang, tapi di 1 menit Anda bicara Anda gagal. Jangan harap mereka akan menerima Anda di dunia kerja. 1 minute. Itu sangat penting sekali. Salamnya antusias, ada introduction seperti kakak kita tadi, dan mainkan emosi audiens. Hari ini saya memainkan emosi Anda dalam waktu 30 menit pertama. Dalam sekejap, tiba-tiba Anda tertawa. Lepas banget malam ini Anda tertawa. Tapi tawa itu tiba-tiba hilang, yang muncul dari tangan air mata. Air matanya hilang lagi. Deg-degan Anda setelah itu. Gara-gara laser warna merah. Oh iya benar juga ya Pak ya. Anda bilang, Pak Happy, saya pengen jadi motivator ya. Anda mau jadi motivator, jangan dibikin audiens selama 2 jam, mereka nangis semuanya. Jadi mereka keluar dari aula, matanya udah gak berbentuk mata manusia lagi Kak. Atau dibikin tertawa selama 2 jam. Salah Kak, bukan salah, kurang tepat. Berdinamika. Jadi Anda presentasi harus berdinamika. That public speaking, mainkan emosi audiens. Sampaikan tujuan Anda saat bicara, dan hampir 9 kali sekali mengatakan apa? Smile face and smile voice. Dan berikutnya adalah hindari awal negatif. Apa hindari awal negatif? Apa maksudnya hindari awal negatif? Kita akan mainkan setelah ini. Berikutnya adalah ice breaking. Tidak boleh ketika Anda tampil ada negatif di depan Anda. Pertama apa? Mikrofon. Anda tampil pakai mikrofon. Saya nggak mau generasi LP3D kok. Anda tampil mikrofonnya gue pegang seperti ini kan. Suaranya over dan tak enak didengar. Tidak ada teman-teman kami kru di Trans 7 ketika liputan di jalan raya ngomongnya kayak gini. Dilaporkan kemacetan lalu lintas di Cilodong kan. Tapi seperti ini. Dilaporkan dari area kampus LP3 Depok bahwasanya acara hari ini digelar gitu. Enggak kayak gini. But like this. Anda bilang, Pak Happy kan mikrofon aja masa saya diurusin? Yes. Microphone position adalah salah satu materi semester kami di semester 2. Hari itu di S2 kan. Microphone position. Ada materi selama 2 jam, judulnya bukan public speaking, tapi the power of microphone. Berarti penting kan Kak? Yang kedua, Anda tampil, mikrofon mati. Aku tak mau melihat kau ketika ini mikrofon mati, tiba-tiba kau tiup-tiup itu mikrofon. Pernahkah kau lihat orang yang niup-niup mikrofon? Masih banyak sampai hari ini yang orang-orang yang masih meniup mikrofon, ditiup mikrofonnya. Anda bukan dilahirkan untuk menjadi generasi peniup mikrofon kan? Terus gimana Pak Happy? Like this. Tes. Anda ulangi. Tes. Itu lebih elegan dibandingkan kau tiup-tiup. Oke, ini hal kecil. Kita akan buktikan ya. Kita mulai segmen pertama. Kesan Anda di mata mereka antara 60-80% akan terjadi dalam 1 menit pertama saat bicara. Saya minta 2 putri, 2 putra. Ibu moderator, saya mohon 2 putri, 2 putra. Tanpa menggunakan laser ya kayak, biar moderator akan menentukan. Saya minta hari ini. Silakan. Oke, nah ini teman-teman ambil kesempatan ini ya buat langsung praktek public speaking teman-teman. Aku nanti hitung 1, 2, 3, silakan angkat tangan. Oke, nanti yang paling cepat aku pilih. Oke, 1, 2, 3. Oke, ceweknya dapat itu di belakang, Devia, 1 lagi, cowoknya kurang cowok, kurang 1. Ayo Devia boleh maju. Kamu Soleh, 1 lagi, cowok. Yuk. 1, 3 belum ada. Ayo, Soleh boleh ke depan. 1 orang lagi. Laki-laki, 1 orang lagi, laki-laki. Ayo.
Oke. Dua cewek, dua cowok. Oke, terima kasih Bu Boleh Moderator. jelasinnya? Ya tenang, gak ada apa-apain kan Pak ya? Oke, tenang. Nah, silahkan Bapak. Oke, terima kasih Ibu Moderator sudah dibantu hari ini dan kita mulai segmen pertama untuk simulation. Kami berikan mikrofonnya, silakan Bu. Oke, dari mikrofon pemegang pertama, silakan tes dulu mikrofonnya. Tes dulu mikrofonnya. Tes. Oke, baik, itu lebih elegan, jangan sekali kau tiup-tiup, oke? Oke, silakan dibaca narasi yang muncul di layar sana, Nak. Jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, Ulangi kan, masih ada yang terpeleset. jika kita bisa komunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikan? Ulangi, Nak, ulangi. Kita tunggu sampai azan subuh di rumah. Tenang Kak, jangankan kau, tadi juga yang maju ke depan seperti itu juga, jadi agak belibet gitu. Oke, 3, 2, mulai. Jika kita bisa mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, Kak, tenang. Ulangi, sampai gue, saya nggak mau maju materi berikutnya kalau belum kau yang satu ini. Mulai. jika kita bisa mengkomunikasikan ide dalam 8 kata, lantas buat apa kita mengkomunikasikannya dalam 20 kata? Tepuk tangan buat kakak kita yang bicara. Agak maju Kak, agak maju. Angkat mikrofon, lihat ke depan, tangan kiri di bawah. Oke, dan ke kamera dan Anda katakan pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Sebutkan kawan kita yang di belakang ini. Soleh. Oke. Ada kepanjangannya pasti dia. Ada kepanjangannya ada kah? Ada. Muhammad Soleh, ya ulangi. Pembicara berikutnya adalah. Pembicara berikutnya adalah Muhammad Soleh. Kak, ada MC yang mempersilahkan dengan kalimat waktu dan tempat kami persilakan. Anda tiba-tiba menjadi presenter atau jadi moderator. Ingatkan, kalau Anda jadi moderator, tidak ada moderator yang mempersilahkan waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah nih, Ibu moderator kita nggak sampai ke narasi itu. Karena kalau Anda mengatakan waktu dan tempat kami persilakan, yang dipersilakan bukan orangnya, tapi yang dipersilakan adalah waktu dan tempatnya. Nanti waktu sama tempat akan maju bareng-bareng ke depan. Oke kan? Dengan segala hormat. Dengan segala hormat Kami persilahkan. Silakan Muhammad Soleh, ambil mikrofonnya. Standby, terima kasih. Standby di sini Kak. Kalau tadi you bicara sambil duduk, sekarang kau bicara. You pasti siap. Oh, berarti saya disuruh baca itu. Bukan. Ini kesini kalian kamera. Angkat mikrofonnya. Boleh nggak? Boleh nggak buka masker? Boleh? Oke. Angkat mikrofonnya Kak. Kita mulai. Ini dia. Aku tunggu kau baca sama kalian. Dibaca, Soleh. Soleh, itu yang tulisan di bawah kawan. 3, 2, mulai. The power of body language. Ulangi. The power of body language. Body. The power of body language. Ulangi. The power of body language. Lihat ke depan. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Muhammad Soleh. Sampai jumpa. Amazing, I like it. Tepuk tangan dong buat saya. Siap ya? Muhammad Soleh, and your name? Muhammad Farhan. Oke, double M semua. Sini kah? 2 Muhammad. Siap ya? Putri, standby di sayap kanan 1, sayap kiri 1. Kakak di sini, kakak di sini. Pegang mikrofonnya. Maaf ya, sebentar. Tes your vokal here. Angkat mikrofonnya. Cepat ya Kak ya. Speed interview. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku assalamualaikum ke waalaikumsalam. Kakak adalah orang ke-215 setelah Makassar yang lupa jawab salam kawan ya. Angkat mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Salma Sakila. Saya panggil siapa? Salma. Dari mana? Dari Kak. Aku tanya. Kau hampir lupa dari mana rumahmu? Rumahmu di mana? Di Sentul. Oke, di Sentul. Nanti ke depan. Dan kau jurusan apa? Komputerisasi akuntansi. Satu dosen yang kau ingat. Namanya siapa? Pak Muhammad. Siapa? Pak Muhammad. Oke, angkat lagi mikrofonnya, pegang dengan baik kan? Oke, Anda katakan the power of body language.
The power of body language. Nanti ada kata-kata bergantian cara bacanya, oke? Kita mulai yang pertama. Ini dia, silakan. Hindari saat berbicara. Ulangi Nay. Hindari saat berbicara. Kak, tidak ada bernya di situ. Oh, saya harus menjauh. Oke, sentul saatnya kau bicara. Ketika dia bicara, ingat ya, nah, dari sentul kan? Iya, sentul. Yang penting saya ketemu dia sampai kapanpun dia dari sentul namanya ya. Siap kan? Ini dapat ilmu kita hari ini. Ketika dia membaca, you mempraktekkan. Bahasa tubuh itu adalah praktek, Kak. Oke, daripada di sini aja yang putra, lihat ke depan tanpa melihat ke layar. Uji auditorimu dan mendengarkan narasi dari dia. Lihat ke depan saja. Anda praktekkan apa yang dia katakan. Siap ya, Kak? Oke, sentuh, ulangi. Hindari saat bicara. Oke, good. Yang pertama, Menyimpan tangan di saku. do it please. Bagaimana menyimpan tangan di saku? Lakukan saja dulu. Sekarang saya maafkan. Oke, Muhammad 1, Muhammad 2. Yes. Oke. Kenapa saya visualkan? Karena Anda generasi visual. Kalau Anda hanya mendengarkan dari saya, kurang Anda menyimpan di memori Anda, di enzim Anda, di prefrontal cortexmu, people. Tapi kalau secara visual Anda lihat seperti ini, Anda akan ingat, oh iya kata Pak Happy, nanti kalau saya tampil, saya nggak boleh menyimpan tangan di dalam saku. Kasih microphone ke sampingnya. Berikutnya silakan. Ini dia. Lengan disedekapkan. Lengan disedekapkan. Kayak gimana, Kak? Ada yang bisa bantu? Oh, yes. Like that. Do it. Oke. Kenapa banyak para marketing gagal dia bicara? Karena ketika dia bicara, dia tidak bisa menggolkan produknya, tidak closing. Karena apa? Ketika dia bicara depan customer, lengannya sedekapkan. Assalamualaikum Bapak, kami dari salah satu perusahaan Pak. Ini penting sekali. Iya penting, tapi tangan Anda gak penting di situ kawan. Customer Anda merasa nggak nyaman gara-gara tangan Anda. Anda tampil depan Pak dosen, mohon maaf, jangan sekali-kali Anda tampil lengan Anda sedekapkan. Lagi ujian skripsika itu, atau lagi ujian lisan, apalagi saat interview people. Anda lantang bicaranya, tapi tanganmu yang tak elok dipandang. Lengan sedekapkan. Adabul kalam, seni bicara. Berikutnya, silakan dibaca, bergantian. Ini dia. Tangan ditakupkan di belakang punggung. Oke, Muhammad 1, Muhammad 2. Karena apa? Anda ingin menjadi guru? Ingat Kak, tidak ada guru yang ketika mengajar biasanya lagi ngawas ujian. Enak banget Panggara ya. Anda bilang, Pak kan nggak bicara. Iya, lisan Anda nggak bicara, tapi tangan Anda lagi bicara di situ. Jangan disimpan di belakang punggung, khawatirnya tangan nggak balik lagi kawan. Berikutnya, silakan. Memainkan tangan tidak wajar. Memainkan tangan tidak wajar kayak gimana Kak? Kayak gimana Kak? Yes, 80% ketika dia bicara dan nervous dia bicaranya, maka ketika dia bicara tangannya kemana-mana. Cowok, kalau nervous, tangannya kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi, berarti dia nggak prepare. Udah gagal ya di situ. Termasuk saat interview depan orang lain. Atau di 1 menit nanti yang you bikin video, ingat Kak, tanganmu jangan kemana-mana. Cukup di area sini saja. Jangan, Assalamualaikum. Ini tugas penting sekali ya. Ya nggak enak, nggak elok dipandang. Tegak dan mainkan tangan sewajarnya saja. Thank you. Berikutnya silakan. Ini dia people. Terakhir, go. No gravit no. Ulangi. No gravit no. Ulangi Kak. No gravit now. Ulangi. No gravit now. Saya pinjam mikrofonnya. Menyimpan tangan di saku, that easy. Lengan disedekapkan, Anda bisa hindari. Memainkan tangan tidak wajar, Anda bisa hindari. Tapi banyak orang yang gagal bicara gara-gara dia banyak gravit. Gravit itu kayak gimana Pak Happy? Kayak gini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Happy Chandra. Saya berasal dari tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya nanti audiensnya menghitung lu dapat berapa, dapat 17 nih. Gravit banyak, Anda tampil depan mahasiswa yang lain. Tolong perhatikan ya, ini penting ya. Jadi begini ya, gravitnya apa? Ya, gravit itu virus kawan. Anda bilang, terus gimana Pak Epi bisa menghancurkan gravit itu? Bicaralah per kata, bukan per kalimat.
Saya dari tadi bicara menghindari grafit, bicaranya berkata, jangan berkalimat. Kalau berkata, indah kan? Assalamualaikum, saya bangga hari ini bisa bertemu dengan Anda. LP3 Depok, saya yakin akan melahirkan generasi-generasi hebat. Tapi kalau berkalimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, jadi nama saya itu gini ya. Saya itu sebenarnya udah niat dari kemarin memperkenalkan, kelamaan kawan. Orang nunggu, mana poinnya? Berkata, bukan berkalimat. Sekarang Anda tampil no gravit. Pegang mikrofonnya, no gravit. Lihat, oke, maju ke depan kah? Bersyukurlah Anda yang tampil hari ini, karena banyak orang yang cemburu dengan LP3 Depok hari ini, people. Mereka pengen banget belajar public speaking. Tapi kita lebih memilih Anda, karena kita udah intens hampir sekian tahun lamanya dengan LP3 Depok. Angkat mikrofonnya, lihat ke depan, ingat kak, no gravit. Apa yang sudah Anda dapatkan hampir 1 jam saya bicara. 3, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada training soft skill kali ini saya mendapatkan banyak sekali basic untuk public speaking, dan alhamdulillah juga Cukup. Anda nih gitu banget ya. Anda bukan lagi memperhatikan materinya, lagi nunggu kapan. Nungguin nya. Thank you Muhammad, good luck. Silakan kembali ke tempat Muhammad. Muhammad 1 kembali ke tempat. Thank you ya, sukses berada. Salam buat teman-teman di belakang. Urusan kita belum selesai. Pegang mikrofon. Angkat mikrofonnya, lihat kamera. Standby 102,7. Apa yang sudah kau dapatkan hari ini? Mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini saya mendapatkan enggak banyak sih, tapi memang 1 atau 2 ini itu sangat penting dalam public speaking. Memang yang disampaikan juga belum banyak karena keterbatasan waktu yang pertama, tapi yang disampaikan itu sangat penting dalam public speaking, apalagi untuk kita semua sebagai mahasiswa untuk menyampaikan saat presentasi kepada dosen. Itu saja dari saya, sekian, terima kasih. Terima kasih Muhammad Soleh. Silakan kembali ke tempat. Boleh kami evaluasi Muhammad Soleh? Oke, silakan dulu. Yang pertama, dia no gravit aman. Smile face, smile voice dapat. Tapi eye contact itu sangat penting aman. Eye contact itu ketika kita bicara tatap mata audiens dari 2 mata kita. Jadi banyak orang yang ketika tampil tatapan matanya kalau you mungkin tadi hanya beberapa mata aja. Tatapannya kadang ke atas, ada juga kadang ke bawah. Tapi di bagianmu tadi, di bagian per second itu ada yang ke atas, mungkin agak terlalu lama jedanya. Lebih baik sapa mata audiens. Anda bilang Pak Hafiz, nggak pede kalau mata mereka tatap aja keningnya, tak perlu kau tatap matanya. Ya kan? Banyak orang gugup karena dia nggak eye contact. Kalau ada tatapannya ke atas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, hari dia berbicara dengan cicak di dinding kawan. Khawatirnya pas ke depan orang udah nggak ada semua di depan. Oke, tapi amazing, I like it. Maju ke depan kan. Ini 2 kawan kita voice-nya itu voice MC gitu ya. You MC? MC apa? MC dangdutan apa? MC acara. Di kampus pernah MC nggak nak? Belum pernah. Nih, saya dapat ketetelan nih. Kalau ada MC tak perlu cari keluar. Cukup ini kau bisa jadi MC ya. Pegang mikrofonnya kak. 3, 2, mulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara hari ini saya mendapatkan banyak pembelajaran. Salah satunya yaitu adalah untuk kita sebagai khalayak muda sangat penting untuk mempunyai manner public speaking, karena dengan public speaking kita dapat berbicara dengan orang lain, tidak hanya dengan teman saja tapi dengan khalayak banyak. Sangat penting untuk saat ini. Jadi saya sangat berterima kasih dengan adanya training soft skill ini agar kita semua dapat mempelajari ilmu yang saya sampaikan oleh Bapak Henry hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Good, luar biasa, perfecto. Oke, alhamdulillah. Gravitnya udah mulai berhancuran.
Tinggal kau satu orang kawan. Kalau dia suaranya voice MC, kalau kawan kita ini suaranya voice over. Anda nggak percaya, angkat mikrofonnya. You pernah jadi voice over atau MC kan? Nggak pernah buka, tapi saya pernah isi. MC. MC apa kan? MC apa? Di Nah acara-acara sekolah. itu grafik kawan. MC apa? Di acara-acara sekolah. Oke. Lihat ke depan kah? Ini MC banget suaranya. Siap ya? Mbak Vera, Istana Bogor, standby. 3, 2, mulai. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat lagi. Saya Dekia Mazeti. Itu ada grafik itu. Baru mulai kita udah ada grafik lagi. Oh, iya. Ada. Nanti mereka lagi menghitung kapan lagi nih. Oh, iya. 3, 2, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dekia Mazeti. Di sini saya akan menyampaikan kesan-kesan saya bagaimana saya mengikuti training soft skill dalam public speaking kali ini. Jujur, dalam hidup saya public speaking itu sangat penting. Seperti saya bisa berbicara di depan orang banyak, saya bisa menjadi MC pada dahulu. Saya bisa berbicara di depan orang banyak karena saya pernah belajar Tidak apa-apa, saya maafkan. Tapi amazing, dia juga voice MC. Closing lah. Terima kasih. Saya Bichandra. Sampai jumpa. baik, terima kasih. Saya Dekia Mazeti. Sampai jumpa. Amazing lagi. Good. Terima kasih Kak. Masya Allah. Punten terakhir. Anda nggak perlu ambil gambarnya. Nanti kami di IG juga kami sering sharekan beberapa materi tentang public speaking. Tapi yang paling penting dari semua ini adalah sebelum saya tutup, karena ini materi penutup ini nggak disampaikan tadi karena waktu menuju azan maghrib. Tapi ini harus dikip untuk Anda semua bersyukur people kalau langkah kita digerakkan oleh sama segala. Orang yang nggak bersyukur pasti nggak bisa bicara dia. Sekali lagi kayak orang yang jarang bersyukur nggak bisa dia bicara. Karena apa? Kadang kita semua yang hari ini hadir, yang sekarang duduk di bangku kuliahmu, gaya bicaramu pasti beda dengan gaya bicaramu waktu SMP. Gaya bicaramu hari ini, kakak Muhammad 1, Muhammad 2, pasti gaya bicaramu beda dengan gaya bicaramu waktu SD atau SMP. Training soft skill untuk menunjukkan kita harus hijrah dari yang bicara yang biasa-biasa harus jadi luar biasa. Kita nggak sadar kalau kita digerakkan nih Kak. Dulu waktu TK, kau digerakkan Tuhan dari masa ke masa. Waktu TK, Anda pernah tampil, Anda pernah bicara depan guru dalam keadaan Anda nggak tahu kalau itu public speaking. Tiba-tiba saat TK kau bicara, ya Allah ya Tuhan, aku pengen banget nanti tahun depan aku SD. Tiba-tiba digerakkan sama Allah, Anda tampil dengan baju merah putihmu. Pernahkah Anda belajar public speaking? Pernah kawan. Di situ Anda tampil dengan gagah. Ibumu aja pagi-pagi masih mengingatkan, nah belajar yang baik ya. Nih tasnya, public speaking. Dan ada mengatakan, ibu aku pamit dulu ya. Anda eye contact dengan ibumu. Sambil mengatakan, aku sekolah dulu. Ada bicara waktu SD sampai kau masuk dengan seragam putih birunya, sampai beberapa tahun lalu masih hangat dengan kostum putih abu-abumu hari itu. Gaya bicaramu dari masa ke masa pasti berbeda. Sampai hari ini pun Anda mengatakan, Pak Happy maaf ya, aku sudah meninggalkan semua seragam sekolahmu itu, tapi Anda nggak meninggalkan bagaimana gaya bicara Anda yang dari masa ke masa itu. Karena ketika Anda masuk ke satu titik, impian Anda adalah ini sekarang. Anda lagi mimpi kan? Anda mengatakan, Pak Happy, nggak tahu ya, kok tiba-tiba saya membayangin aja nanti sesaat aku di wisuda. Setelah Anda ujian selesai, Anda udah presentasi depan banyak orang, udah dapat ilmunya, Anda di wisuda hari itu. Sampai kau di wisuda pun Anda dilatih untuk bicara. Saya ulangi ya, sampai kau hari wisuda pun Anda lagi dilatih bicara. Apa buktinya? Kau berdoa tuh sekarang, ya Allah, aku pengen sampai selesai dan aku nanti bisa wisuda ya Allah. Anda lagi bicara dengan Tuhan. Karena apa? Saya nggak mau seperti kejadian di Manado. Saya MC di Manado kawan waktu itu. Saya katakan prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba protokol yang teriak dari belakang.
dengan gaya bicaranya. Mas, kita nunggu Mas, tolong jangan dimulai dulu acaranya Mas. Kita nunggu satu lagi kawan kita belum datang ya Pak Chandra. Tolong tunggu sebentar, kita nunggu sampai 30 menit. Kita semua penasaran siapa orang yang terlambat dari wisuda itu. Dia mau bicara apa nanti? Apakah dia bicara atau tidak bicara, atau kita lihat gaya bicaranya. Udah terlambat, apakah dia bicara? Meminta maaf kepada kita? Anda lihat jawabannya. Dan kenapa dia harus terlambat dari wisuda? Ini alasannya Bible. Ini alasan kenapa dia terlambat. Dia hadir 2 jam 30 menit, harus berjalan kaki dari rumah menuju kampus karena tidak punya uang untuk naik PT-PT atau angkutan umum. Dia bicara enggak? Enggak. Tapi bahasa tubuhnya dia bicara. Bapak ini bicara enggak? Enggak. Karena kakinya sudah bisa berjalan. Tapi dia bicara sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Anak ini termasuk anak yang cum laude gak nilainya? Tidak kawan. Tapi akhlak dan karakternya yang dia tunjukkan hari itu. Dia terlambat dari wisuda, tapi gak terlambat menyampaikan kebaikan walaupun dia tidak bicara. Semua mata tertuju kepada hari itu, Ibu. Kenapa saya katakan itu? Anda perhatikan, dia nggak bicara apa-apa. Dia hanya air mata yang bicara. Di acara terakhir, dia mengatakan kepada kami, Pak Chandra, mohon maaf, Pak Happy, mohon maaf kami terlambat Pak MC. Bapak nggak terlambat. Bapak dulu mengajarkan kebaikan kepada kami. Dia cum laude gak? Enggak. Tapi akhlaknya yang cum laude. Tayangan itu kami bawa 2019 hari itu ke kampus UIN Araniri Aceh. Anda tahu apa yang terjadi di kampus UIN? Anak-anak generasi seperti Anda hari itu kumpul, yang minggu depannya akan diwisuda. Mereka katakan apa? Pak Chandra, masih ingat gak Pak Chandra di acara Mabit Malam waktu itu? Pak Chandra ngasih motivasi kita tentang public speaking. Sekarang kami sudah diwisuda Pak Happy. Saya senang melihatnya. Impian kami terwujud Pak Chandra, kami diwisuda hari ini. Oh, congratulations. Pak Chandra bisa nggak nanti saat wisuda Pak Chandra jadi MC untuk kami? Siap insya Allah. Siapa yang teriak hari itu? Dia ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia teriak paling pojok sambil mengatakan, Pak Chandra, hari ini aku diwisuda. Aku pun akan memberikan toga untuk orang tuaku seperti orang Manado tadi Pak Chandra. Semua 500 orang itu berinang air matanya. Tanah Serambi Makkah saksinya 2019 bulan Februari. Tapi anak yang teriak namanya adalah Rina Maharami, anak Lok Sumawe. Dia pengen banget di hari wisuda memberikan toga untuk sang ayah dan ibunya. Rina Maharami ini kelahiran Biren. Dia ketua band sambil mengatakan, minggu depan aku akan lebih dari orang Manado tadi. Aku akan sujud di kaki ayah ibuku, aku peluk dia, dan aku akan berikan itu toga untukmu. Tapi angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Tiba-tiba dia sakit detik-detik pada wisuda, dan dia meninggal dunia. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia nggak merasakan pelukan dengan ibunya di hari wisuda. Ibu, bapak datang, tapi sang wisudawati itu hanya tertimbun tanah dengan batu nisan di dalam tasnya. Saat acara dimulai, prosesi wisuda Rina Maharami, sang almarhumah dari tanah Lok Sumawe. Anda tahu apa yang terjadi? Allah menggerakkan. Ada seorang ayah pakaian sederhana, dia lari ke belakang aula, dia tarik MC sambil mengatakan, Pak Chandra, Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Ketika kau manggil namanya, izinkan saya naik ke atas panggung Pak Chandra. Anakku memang sudah tertimbun tanah, tapi aku ayahnya yang bangga punya seorang putri dari kelahiran sang Lok Sumawe, dan dia menjadi kebanggaan hari wisuda. Dia naik ke atas panggung, dia bicara apa tidak? Tidak, dia tidak bicara. Tapi bahasa tubuhnya bicara, pakaiannya sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Ayah ini naik ke atas panggung sambil bicara apa tidak? No, tidak kawan. Tapi bahasa tubuhnya yang bicara. Kapan itu terjadi? Februari 2019. Kami saksinya bahwa tanah Lok Sumawe hari itu menjadi potret dan viral di media sosial, dan kami menyaksikan itu. Anda lihat ayah ini tidak bicara apa-apa, tapi bahasa tubuhnya yang bicara. Anda lihat ayah ini menggunakan baju sangat sederhana, tapi cinta yang istimewa.
innernya yang muncul, walaupun tak bicara apa-apa. Anda lihat ayah ini, dia nggak pintar bicara, tapi dia mengajarkan kita untuk bicara dalam hati. Kalau bahasa tubuh, doa, energi yang luar biasa. Anda lihat kan? Public speaking luas kawan. Skill komunikasi sangat luas. Hari ini pun hati Anda pun lagi berkomunikasi kan? Pasti hati Anda hari ini lagi bicara. Pasti hari ini Anda mengatakan, Pak Happy, andai kan ibuku hari ini hadir, aku ingin peluk dia. Sambil aku katakan, Allah panjangkan umurnya. Andai kan Anda mengatakan teriak, Pak Happy, maaf Pak Happy, orang tuaku sudah tak ada Pak Chandra. Pasti kau mengatakan, tapi batu nisannya masih ada. Bukankah itu yang dibicarakan dalam hati? Karena segmen ini membawa kita berselancar dalam samudra bicara dan samudra hati. Pak Anggara, Ibu Moderator, Pak Operator, Anda bertiga saksinya hari ini. Tadi sore tidak ada segmen ini. Anda bersyukur. Kalau Anda mengatakan, Pak itu udah menyiapkan materi ini untuk malam, enggak. Tuhan yang menggerakkan aku untuk bicara hari ini tentang ini. Karena apa? Bicara itu identik dengan syukur. Saya harus tanggung jawab hari ini. Jangan sampai kau keluar dari ruangan, Anda menangis sambil bawa motor. Gokil ya Kang ya. Ini gara-gara Pak Happy nih. Kak, Anda sadar atau tidak, that public speaking. Public speaking itu how to hypnotize your audience. Anda kenapa nangis? Itu contoh kalau storytelling itu harus kayak gitu. Itu Anda lagi ngasih contoh, bercerita itu harus kayak gitu. Terus Pak Happy kita nangis semua. Karena saya bicaranya lebay.com. Kapan Anda mulai berlinang air mata, limbik kiri Anda mulai tertembak gara-gara satu segmen ini, betul kan? Di sini Anda masih aman. Kita review kembali ke 1 menit yang lalu sebelum saya tutup. Tapi ketika di sini Anda sudah mulai menunduk. Ketika masuk ke segmen ini Anda sudah mulai lagi. Andai kan saya ngomongnya dengan gambar yang sama, audio yang sama, tapi cara ngomongnya yang berbeda. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman nanti kan di wisuda ya. Pas di wisuda kan dipanggil tuh MC-nya, wisudawan pertama maju ke depan, maju gitu ya, harus maju ya. Saya tuh pernah ke Manado, astagfirullahaladzim, pas ke Manado itu ada orang yang dia tuh terlambat dari wisuda. Saya juga nggak ngerti kok bisa-bisanya dia terlambat. Mau lihat videonya nggak? Ini videonya ya. Iya ini. Ini orangnya, ini saya nggak habis pikir kok bisa wisuda terlambat gitu ya. Jadi bapaknya sakit ya, nih tuh. Yang baju putih jangan ngalangin, awas. Sebentar ya. Nah, ini nangis ya, ini nangis. Kalau saya ngomongnya kayak gitu, Anda pun tertawa. Kenapa? Kenapa puji? Anda lagi compare ya, before after gitu ya. Oh iya benar juga ya. Berarti how to say, cara kita bicara harus 97%. Saya bicara, salam public speaker. Sukses untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.